Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Miyasan. Sebuah kisah yang berjudul Kendat Ketika Nyawa Tinggal Satu Sentakan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pintu ruang Binatu tertutup keras. Gemanya memantul di antara deretan mesin cuci yang berbaris rapi. "Jangan, tolong!" bekik Laila dengan suara tertahan. Siska langsung membekap mulut Laila menggunakan kain lap dengan kasarnya. "Jangan coba-coba kamu ya," bisik Siska, matanya terbelalak lebar. "Cepat, seret dia!" Nadia dan Anggun segera menyeret tubuh mungil Laila ke sudut ruangan. "Kamu pikir kamu siapa sampai berani melawan kami?" desis Nadia sambil mencengkram lengan Laila lebih kuat. Laila meronta, nafasnya tersengal di balik kain lap yang basah. Matanya memandang kosong ke arah pintu yang telah terkunci rapat. "Ayahku kepala sekolah, tidak akan tinggal diam kalau sampai ada yang tahu soal tugas matematika kemarin." Siska mendekat, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Dan ayah Nadia, polisi. Kalau kami bilang kamu yang menyontek, siapa yang akan percaya anak miskin seperti kamu?" Anggun terkekeh pelan. "Ayahku punya pabrik tekstil terbesar di kota ini. Kalau perlu, bisa beli seluruh sekolah." Tubuh Laila bergetar, bukan karena dingin, tapi karena menyadari betapa sendirinya dia di dalam situasi ini. Klik. Suara tombol mesin cuci ditekan. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Laila terdiam di balik kain lap. "Mengajarimu sebuah pelajaran," Siska menjawab sambil membuka tutup mesin cuci yang besar. "Masukkan dia," titah Siska. "Tidak, jangan." Laila berusaha meronta lebih keras, tapi tenaganya tidak sebanding dengan 3 orang sekaligus. Nadia dan Anggun mengangkat tubuh Laila dengan kasar. Laila merasakan kaki-kakinya terangkat dari lantai ubin yang dingin. "Kalau kamu diam, mungkin kami tidak akan lama-lama," bisik Anggun di telinga Laila. "Tapi kalau kamu teriak, kami bisa membuatmu menyesal seumur hidup." Mereka memasukkannya ke dalam tabung mesin cuci yang besar. Ruang sempit itu berbau klorin dan sabun bekas cucian seragam sekolah. Laila merasakan dinginnya logam menempel di punggungnya. "Hentikan, aku mohon." Suara Laila bergetar. "Aku janji tidak akan bilang siapa-siapa soal tugas itu." Terlambat. Siska menekan beberapa tombol di panel kendali. "Kamu sudah tahu terlalu banyak." Mesin mulai berputar pelan. Laila merasakan dunianya mulai berputar, mulai menyerang perutnya. Tapi yang lebih menakutkan adalah Laila tersadar kalau teman-temannya benar-benar serius. "Hentikan!" teriak Laila, tapi suara mesin semakin keras, menelan suara Laila yang bergetar. "Nanti kita bilang dia bunuh diri," ucap Nadia santai. "Anak yang murung karena masalah ekonomi keluarga," saut Siska. "Ayahmu bisa atur semuanya kan?" Anggun menatap Nadia dengan yakin. "Tentu saja, kasus bunuh diri anak sekolah sudah biasa. Tidak ada yang akan curiga." Nadia menjawab dengan dada membusung. Laila mendengar percakapan mereka samar-samar di antara deru mesin yang semakin kencang. Kepalanya mulai pusing, penglihatannya kabur. "Bagaimana kalau ada yang mencari?" tanya Anggun. "Siapa yang akan mencari anak seperti dia?" Siska tertawa kecil. "Ayahnya cuma tukang sapu jalanan, ibunya sudah meninggal, tidak ada yang peduli." Nadia terkekeh. Kata-kata itu menohok lebih dalam dari rasa sakit fisik yang dialami Laila. Tidak ada yang peduli, mungkin memang benar. Katak, katak. Suara aneh terdengar dari dalam mesin cuci. "Keluarkan aku!" Suara Laila semakin lemah. "Aku tidak bisa bernafas."
Akan tetapi tiga gadis itu justru melangkah mundur, mengamati mesin yang berputar dengan kepuasan sendiri. "Berapa lama lagi?" tanya Anggun. "Tunggu sampai dia diam," jawab Siska dingin. Laila merasakan kesadarannya mulai melayang, paru-parunya terasa terbakar, tulang-tulang dalam tubuhnya seakan perlahan-lahan terlepas. Dalam putaran yang semakin lambat, dia melihat wajah-wajah ketiga penyiksanya melalui kaca mesin cuci. Tidak ada penyesalan di mata mereka, hanya ada tatapan dingin dan kepuasan. Lalu semuanya gelap. 1 jam kemudian mereka menyeret tubuh Laila yang sudah tidak bergerak ke lantai atas gedung sekolah. Koridor sepi, hanya terdengar bunyi sepatu mereka di lantai marmer. Dari sini terlihat seperti terjun sendiri. Nadia mengevaluasi ketinggian lantai 3. "Pastikan tidak ada sidik jari kita di bajunya." Siska memeriksa pakaian seragam Laila yang kusut dan basah. Anggun mengeluarkan tisu basah dari tasnya. "Sudah aku bersihkan semua." Mereka menempatkan tubuh Laila di tepi balkon, mengatur posisinya sewajar mungkin. Siska mengeluarkan telepon genggamnya, mengetik sesuatu. "Aku sudah kirim pesan ke grup kelas. Bilang Laila terlihat murung hari ini dan pergi sendiri ke lantai atas setelah pelajaran terakhir." "Bagus." Nadia mengangguk. Brak. Ketiga perempuan itu tertawa puas saat melihat tubuh Laila mendarat dengan sempurna di lantai bawah. "Sekarang kita turun lewat tangga belakang. Jangan sampai ada yang melihat kita bersama," kata Siska. Anggun mengecek jam tangannya. 15 menit lagi petugas keamanan akan berkeliling ke sini. Waktu yang tepat." Mereka berpisah di koridor. Masing-masing mengambil jalan berbeda menuju gerbang sekolah, seolah tidak pernah bertemu sore itu. Di ruang Pinato, selembar kain lap basah tergeletak di sudut ruangan. Bercak coklat samar terlihat di permukaannya, bercak yang tidak bisa dijelaskan asal-muasalnya. Angin sore bertiup melalui saluran udara, membawa kain lap itu bergerak pelan, seperti nafas terakhir yang tidak sempat terucap. Pukul 5:30 sore, suara jeritan memecahkan dengan kompleks sekolah. Pak Darmo, satpam malam, berlari menuju sumber suara. Di halaman belakang gedung utama, dia menemukan seorang siswi tergeletak, tidak bergerak. Seragam basah, rambut berantakan, mata terbuka menatap kosong ke langit sore yang mulai gelap. Di bagian belakang kepala terlihat darah merembes deras. "Ya Tuhan," gumamnya sambil meraih hati. "Keadaan darurat, di gedung utama ada siswi yang meninggal. Ya Tuhan." Dalam hitungan menit, sekolah yang sepi mendadak ramai dengan suara sirine ambulan dan mobil polisi. Para guru yang masih berada di sekolah berkumpul, berbisik penuh keprihatinan. "Siapa dia?" tanya Bu Rina, guru bimbingan konseling. "Laila Sari, kelas 12A," jawab Pak Darmo setelah mengecek kartu pelajar yang masih tergantung di leher korban. "Astaga, Laila yang anaknya pintar itu," saut guru lain. Bu Rina mengangguk sedih. "Anaknya memang pendiam, mungkin ada masalah yang dia pendam." Polisi yang datang melakukan pemeriksaan singkat. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas, tidak ada barang berharga yang hilang. Posisi tubuh, tidak ada saksi mata. "Kemungkinan besar bunuh diri," simbol Kombes Joko Hartono, polisi senior yang kebetulan adalah ayahnya Nadia. "Kasus seperti ini sudah sering terjadi, anak-anak sekarang mudah murung." Ayah Laila datang setengah jam kemudian. Wajahnya pucat, tangannya bergetar saat melihat jenazah anaknya. Dia adalah pria sederhana berusia 50-an dengan pakaian kerja yang masih berbau aspal jalanan. "Laila tidak mungkin bunuh diri," ucapnya dengan suara serak. "Dia anak yang kuat, dia punya cita-cita." Namun siapa yang akan mendengarkan kesaksian seorang pekerja jalanan? Pak Karyo, kepala sekolah, datang dengan wajah serius. Di belakangnya Kombes Joko Hartono sudah menyiapkan keterangan resmi. "Kami yakin ini adalah kasus bunuh diri akibat tekanan jiwa. Sekolah akan memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi lain untuk mencegah hal serupa." Pak Karyo berkata dengan tegas di depan para wartawan lokal. Kasus kemudian ditutup, sederhana dan rapi. Di kejauhan, 3 sosok berdiri di balik pohon rindang. Siska, Nadia, dan Anggun mengamati situasi. Sempurna, tidak ada yang curiga. Akan tetapi saat mereka bersiap pulang, angin sore kembali bertiup.
kali ini lebih kencang, membawa aroma deterjen bercampur bau pandan dan bau anyir darah. Di ruang Pinatu yang sudah terkunci, mesin cuci yang tadi digunakan tiba-tiba hidup sendiri, berputar tanpa air, tanpa sabun, hanya menghasilkan bunyi logam yang bergema di ruangan yang sepi. Satu putaran, satu sentakan, Laila telah pergi. Suara telepon rumah memecahkan dengan pagi. Ayah Laila terbangun dari tidurnya di kursi kayu tua. Semalam dia tidak bisa tidur nyenyak, seakan ada yang menghantui tidurnya. Mata merahnya menatap pesawat telepon yang berdering keras. "Selamat pagi Pak Sutrisno, saya dari kantor kelurahan," ucap seseorang di seberang telepon. "Iya, ada apa?" "Perihal pemakaman putri Bapak kemarin, ada beberapa urusan administrasi yang perlu diselesaikan." Sutrisno menghela nafas panjang. Bahkan setelah kematian putrinya, masalah terus berdatangan. "Baik, saya akan datang." Dia menutup telepon dan menatap foto Laila yang tergeletak di meja. Foto ijazah SMP yang menunjukkan senyum ceria anaknya. Senyum yang tidak pernah dia lihat lagi dalam 2 bulan terakhir. "Laila tidak mungkin bunuh diri," gumamnya untuk kesekian kalinya. 2 hari setelah pemakaman sederhana di TPU kampung, rumah kontrakan Sutrisno terasa lebih sunyi dari biasanya. Tetangga sesekali datang membawa makanan, tapi mereka berbisik-bisik dengan nada yang membuat Sutrisno gelisah. Bisikan-bisikan itu menusuk lebih dalam ke relung hati dari kesedihan kehilangan. Sementara itu di sekolah, suasana sudah kembali normal. Siswa-siswi datang seperti biasa, mengobrol, tertawa, seolah tidak pernah ada yang wafat. "Kamu dengar tidak? Katanya ruang Pinatu sering bunyi aneh belakangan ini," bisik Rani kepada temannya saat istirahat. "Bunyi apa?" Kata Pak Darmo, "mesin cuci sering nyala sendiri, padahal tidak ada yang pakai." "Ah, mungkin cuma konslet listrik." "Entah, tapi kata Pak Darmo, baunya juga aneh, seperti bau deterjen bercampur daun pandan dan anyir darah." Di ujung koridor, Siska berjalan dengan langkah tegap. Wajahnya tenang, tapi matanya sesekali melirik ke arah ruang Pinatu yang pintunya tertutup rapat. "Siska, kamu kenapa pucat?" tanya Anggun yang menyusul dari belakang. "Tidak apa-apa, cuma kurang tidur." Siska menghela nafas berat. "Mimpi buruk lagi?" Anggun menautkan kedua alisnya. Siska menghentikan langkah. "Mimpi apa?" "Kamu bilang kemarin sering mimpi aneh tentang suara mesin cuci yang berputar terus." Anggun membenarkan poninya. Siska menatap Anggun tajam. "Aku tidak pernah bilang begitu." Tapi kemarin di telepon kamu..." "Lupakan saja," potong Siska lalu melangkah cepat meninggalkan Anggun yang kebingungan. Pukul 2 siang, jam pulang sekolah, koridor mulai sepi. Hanya tersisa beberapa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Nadia berjalan menuju ruang OSIS untuk mengambil buku yang tertinggal. Saat melewati ruang Pinatu, dia mendengar suara aneh. Suara mesin cuci berputar, padahal harusnya tidak ada kegiatan mencuci di jam segini. Nadia berhenti. Dia menajamkan pendengarannya. Suara putaran itu berirama seperti denyut jantung yang pelan. Mungkin Bu Sari lupa mematikan. Akan tetapi kemudian dia ingat, Bu Sari sudah pulang sejak tadi pagi. Jantung Nadia berdegup kencang. Klak. Bunyi pintu terbuka. Nadia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Angin sore bertiup melalui koridor, membawa aroma yang tidak asing. Aroma deterjen bercampur bau anyir darah. Nadia merasa tengkuknya merinding. Langkahnya dipercepat menuju ruang OSIS. Di belakangnya, suara putaran mesin cuci tiba-tiba berhenti. Malam itu, Anggun duduk di kamarnya yang mewah, mengerjakan pekerjaan rumah matematika, tapi konsentrasinya terus terpecah. Pesan masuk di ponselnya. "Jangan lupa janji kita, rahasia tetap rahasia." Nomor tidak dikenal. Anggun mengerutkan dahi. Siapa ini? Dia mencoba menelpon nomor itu, tapi tidak aktif. Pesan kedua masuk. "Laila tahu semuanya." Anggun melempar ponselnya ke kasur, jantungnya berdetak cepat. Pasti Siska atau Nadia yang iseng. Meski suaranya bergetar, namun pesan ketiga yang masuk membuat darahnya membeku. "Aku masih di mesin cuci, dingin sekali di sini." Tolong
Anggun berteriak, membangunkan seluruh penghuni rumah. Keesokan harinya ketiga sahabat itu bertemu di kantin sekolah. Wajah mereka sama-sama pucat dan lelah. "Kalian juga dapat pesan aneh?" tanya Siska dengan suara rendah. Nadia dan Anggun mengangguk. "Nomor yang sama." "Iya, dan pesannya tentang Laila." Mereka saling pandang untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Ketakutan mulai menggerogoti ketenangan mereka. Pasti ada yang tahu. Tidak mungkin, kita kan sudah bersih-bersih semua jejak. Terus siapa yang kirim pesan itu? Mata Siska membola. Ketiganya terdiam di benak mereka. Satu nama yang sama terus bergulir, Laila. Jangan bodoh, orang mati tidak bisa kirim pesan. Siska mencoba meyakinkan diri sendiri. Pasti ada yang lihat kita waktu itu. Siska berusaha berpikir positif. Atau ada CCTV yang tidak kita ketahui. Mereka sepakat untuk kembali mengecek ruang Pinatu sepulang sekolah. Sore itu koridor sekolah sudah sepi total. Hanya terdengar suara sepatu mereka yang bergema. Pintunya terkunci. Nadia memeriksa gagang pintu. Aku punya kunci master. Siska mengeluarkan sebuah kunci dari tasnya. Pintu terbuka. Bau deterjen langsung menyerang indera penciuman mereka, lebih menyengat dari biasanya. Lampunya mati. Anggun mencari saklar di dinding. Lampu berkedip beberapa kali sebelum menyala penuh. Ruangan tampak normal, mesin cuci berbaris rapi, tumpukan pakaian kotor di sudut. Lihat, tidak ada yang aneh. Siska melangkah masuk. Nadia menunjuk ke arah mesin cuci yang berada di pojok, mesin yang sama dengan yang mereka gunakan 3 hari lalu. Ada sesuatu di atas mesin itu. Mereka mendekat. Di atas mesin cuci tergeletak selembar kain lap. Kain lap yang sama dengan yang digunakan untuk membekap mulut Laila. Bagaimana bisa ada di sini? Anggun mengambil kain itu dengan tangan bergetar. Kain lap itu bersih, tapi ada bercak coklat samar di sudutnya. Bercak yang familiar. Kita kan sudah buang kain ini, bisik Nadia, suaranya terdengar sedikit bergetar. Pasti ada yang mengambil dari tempat sampah. Siska berusaha berpikir logis. Tiba-tiba mesin cuci menyala sendiri, tabung berputar pelan, menghasilkan bunyi yang menggema. Siapa yang nyalain? Tidak ada yang menyentuh tombol apapun. Mesin cuci berputar semakin cepat, seolah ada sesuatu di dalamnya. Prak! Tutup mesin cuci terbuka dengan sendirinya. Air keluar dengan deras, membasahi lantai. Tapi bukan air biasa. Air itu keruh dan berbau amis. Lari! Mereka berlari tunggang langgang keluar ruangan. Tidak sempat menutup pintu. Di belakang mereka suara mesin cuci semakin keras, bercampur dengan suara lain. Suara tangisan, suara yang mereka kenal, suara Laila. Malam itu Sutrisno tidak bisa tidur. Dia duduk di teras rumah kontrakannya, menatap langit yang gelap. Di sampingnya sebuah kotak karton berisi barang-barang Laila dari sekolah. Barang-barang yang dikembalikan pihak sekolah kemarin. Sutrisno membuka kotak itu perlahan. Semua barang masih tertata rapi dengan aroma parfum murah milik Laila. Di dasar kotak, dia menemukan suara yang membuatnya berhenti bernafas. Sebuah kancing seragam. Bukan kancing biasa. Kancing ini sobek, seperti tercabut dengan paksa. Dan di ujungnya ada benang yang masih menempel. Benang berwarna putih, seperti dari kain lap. Laila diserang. Sutrisno bangkit, memasukkan kancing itu ke dalam kantong celananya. Besok dia akan pergi ke polisi. Kesaksiannya mungkin tidak dipercaya, tapi bukti fisik ini berbeda. Anaknya tidak bunuh diri, anaknya dibunuh. Di rumah mewah keluarga Anggun, gadis itu terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lebar. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan Laila muncul. Wajah pucat dengan mata kosong, mulut terbuka seperti hendak berteriak. Ponselnya bergetar lagi. Kenapa kalian tinggalkan aku sendirian? Anggun menutup ponsel dengan keras, tapi pesan terus berdatangan. Aku kesepian di sini, dingin sekali. Kalian harus ikut aku. Anggun berteriak melempar ponsel ke dinding. Layarnya retak, tapi pesan terakhir masih terbaca. Besok aku akan datang menjemputmu. Prak. Anggun jatuh tidak sadarkan diri di lantai kamarnya. Pagi harinya berita mengejutkan menyebar di sekolah. Pak Darmo, satpam sekolah, menemukan genangan air di koridor dekat ruang Pinatu. Air yang berbau amis dan berwarna keruh.
Satu sentakan demi satu sentakan, kebenaran mulai menggeliat keluar. Krak. Suara engsel pintu berkarat memecahkan dengan ruang server sekolah. Mas Agus, teknisi IT, menyalakan senter ponselnya sambil bergumam kesal. Listriknya mati lagi, padahal kemarin baru diperbaiki. Dia melangkah hati-hati di antara rak-rak server yang berjejer di sudut ruangan. Sebuah komputer lama masih menyala dengan layar biru yang berkedip. Aneh, yang ini masih hidup. Mas Agus mendekat, matanya menyipit membaca tulisan di layar. Berkas cadangan CCTV otomatis sedang berjalan. Tanggal yang tertampil membuat berhenti bernafas. 15 Oktober, hari kematian Laila. Harusnya berkas ini sudah dihapus. Jarinya bergerak, membuka folder cadangan. Puluhan berkas video tersimpan rapi dengan catatan waktu yang rinci. Mas Agus mengklik salah satu berkas. Layar menampilkan koridor sepi sekolah. Kamera mengarah ke ruang Binatu pukul 17.15. Ini pasti berkas yang mereka cari waktu itu. Mas Agus ingat, seminggu lalu kepala sekolah datang dengan 3 orang berjas hitam. Mereka meminta semua rekaman CCTV tanggal 15 Oktober dihapus. Asalnya untuk melindungi privasi keluarga korban. Di layar pintu ruang Binatu terbuka. 3 bayangan bergerak cepat masuk ke dalam. Kualitas videonya buruk, tapi Mas Agus bisa mengenali seragam sekolah. Siswa. Video terus berjalan. 15 menit kemudian, ketiga bayangan keluar dengan terburu-buru. 2 dari mereka tampak menenteng sesuatu. Astaga. Mas Agus memperbesar gambar. Meski buram, dia bisa melihat sesosok tubuh yang lunglai digotong keluar. Ini bukan bunuh diri. Tangannya bergetar saat menyalin berkas ke cakram penyimpanan. Dia tahu betul bukti ini bisa mengubah segalanya. Keesokan paginya, Sutrisno duduk di kantor polisi dengan wajah penuh harap. Di hadapannya Pak Budi, polisi yang menangani kasus Laila, tampak tidak antusias. Pak Sutrisno, kasus putri Bapak sudah ditutup. Sudah ada hasil bedah mayat dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ini buktinya, Pak. Sutrisno mengeluarkan kancing seragam dari kantongnya. Kancing ini sobek, pasti ada perlawanan. Pak Budi menatap kancing itu sekilas. Kancing bisa sobek karena banyak hal, tersangkut atau memang sudah longgar. Benang ini, Pak, benang putih yang menempel pasti dari kain yang dipakai untuk... Pak Sutrisno, Pak Budi memotong dengan nada tegas. Saya paham Bapak sulit menerima kenyataan. Saya sudah bekerja 20 tahun. Kasus bunuh diri remaja banyak sekali. Tekanan sekolah, masalah ekonomi keluarga, pergaulan. Laila bukan anak yang lemah. Suara Sutrisno meninggi. Dia semangat sekolah, tidak pernah mengeluh. Bahkan sering bilang mau kuliah sambil kerja untuk bantu saya. Pak Budi menghela nafas. Baiklah, kancing ini akan saya simpan sebagai barang bukti tambahan. Jangan berharap terlalu tinggi. Sutrisno keluar kantor polisi dengan langkah goyah. Di tempat parkir, dia melihat seorang pemuda mendekatinya dengan gugup. Bapak keluarganya Laila ya? Iya, ada apa? Pemuda itu menoleh kiri kanan memastikan tidak ada yang mendengar. Saya punya sesuatu yang mungkin berguna. Siapa kamu? Saya Agus, teknisi komputer sekolah. Saya punya rekaman CCTV hari di mana putri Bapak meninggal. Sutrisno mencengkram lengan Mas Agus. Rekaman apa? Yang ini. Mas Agus mengeluarkan cakram penyimpanan. Saya tidak bisa memberikannya ke polisi langsung. Pak Budi itu kenal dekat dengan orang tua salah satu siswa. Di rumah Siska yang megah, ketiga sahabat duduk dengan mata sayu. Pesan-pesan itu semakin sering, bisik Anggun sambil memeluk bantal. Kemarin ponselku nyala sendiri jam 3 pagi. Tambah Nadia. Layarnya menampilkan foto kita bertiga di ruang Binatu. Siska berdiri mondar-mandir di depan jendela. Pasti ada yang menguntit kita, seseorang yang tahu kejadian itu. Siapa? Mungkin ada siswa lain yang lihat, atau guru yang pulang telat. Siska terlihat ragu. Mengapa mereka tidak langsung lapor polisi? Mengapa malah menakuti kita? Siska terdiam. Pertanyaan Anggun masuk akal. Ponsel ketiganya berdering bersamaan, pesan dengan nomor yang sama. Jam 5:30 nanti datang ke ruang Binatu sendirian. Jika tidak, semua orang akan tahu. Ini pasti pemerasan. Nadia mencoba berpikir jernih. Ada yang mau minta uang sama kita. Uang berapa?
Orang tua kita kaya, saut Siska. Belum tentu soal uang. Mungkin dia mau balas dendam karena kenal dekat sama Laila. Anggun menerka. Siska mengepalkan tangannya. Apapun itu, kita harus selesaikan malam ini. Aku tidak kuat lagi hidup seperti ini. Bagaimana kalau kita datang bertiga saja? Usul Anggun. Pesannya bilang sendirian. Siska mengerutkan keningnya. Siapa yang mau pergi? Nadia mengedikkan bahunya. Mereka saling pandang, tidak ada yang berani mengajukan diri. Aku saja. Ayahku kepala sekolah. Kalau ada apa-apa, aku bisa panggil satpam. Sore menjelang malam, sekolah sudah sepi total. Siska berjalan perlahan menyusuri koridor, jantungnya berdegup kencang. Ruang Pinatu tampak gelap gulita. Pintu sedikit terbuka, seperti mengundangnya untuk masuk. Halo, ada orang? Siska berbisik di ambang pintu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyapa. Siska mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter. Cahaya ponsel menerangi ruangan Pinatu. Mesin cuci berbaris seperti biasa, tidak ada yang aneh. Siapa yang kirim pesan tadi? Suara langkahnya bergema di ruangan sunyi. Dia mendekati mesin cuci di pojok, tempat mereka menyiksa Laila. Di atas mesin terletak kain lap yang sama seperti kemarin. Kali ini ada sesuatu di bawahnya. Sebuah ponsel. Siska mengambil ponsel itu dengan tangan bergetar. Layarnya menyala, menampilkan galeri foto. Foto pertama ketika mereka menyeret Laila masuk ke ruang Pinatu. Foto kedua, Siska membekap mulut Laila dengan kain lap. Foto ketiga, mereka memasukkan Laila ke mesin cuci. Tidak mungkin. Siska menjatuhkan ponsel. Layarnya yang retak masih menyala, menampilkan satu foto terakhir. Foto keempat, Laila tergeletak di halaman sekolah dengan mata terbuka. Siapa yang ambil foto ini? Siska berteriak ke ruangan kosong. Mesin cuci di pojok tiba-tiba menyala, tabung berputar pelan, mengeluarkan bunyi berderit yang mengerikan. Brak! Pintu ruang Pinatu tertutup dengan sendirinya. Siska berlari, menggedor-gedor pintu. Tolong, ada orang di sini. Tidak ada yang mendengar teriakannya. Di belakangnya, semua mesin cuci mulai menyala satu persatu. Bunyi putaran bercampur jadi satu, seperti paduan suara kematian yang menakutkan. Lampu ruang berkedip cepat. Maafkan aku, Laila. Siska menangis sambil memukul pintu. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Tiba-tiba semua bunyi berhenti. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Laila. Siska berbalik perlahan. Di sudut ruangan bayangan gelap berdiri diam, sosok perempuan dengan seragam sekolah yang basah kuyup. Kamu tidak menyesal membunuhku. Suara itu dingin seperti es. Kamu hanya takut ketahuan. Siska terjatuh, lututnya gemetar hebat. Tidak, aku menyesal sungguh. Bohong. Sosok itu melangkah mendekat. Kamu menyesal karena sekarang hidupmu tidak tenang. Laila, maafkan aku. Terlambat. Sosok itu menghilang. Lampu ruangan menyala terang. Siska terbangun dari pingsannya, mengerjapkan mata berkali-kali. Siska duduk sendirian di lantai dingin. Air mata mengalir deras. Di tangannya, ponsel berisi foto-foto pembunuhan masih menyala. Malam itu di rumah sederhana Sutrisno dan Mas Agus duduk sambil menghadap laptop tua. Layar menampilkan video CCTV yang buram, tapi cukup jelas untuk membuktikan kebenaran. Bapak lihat, 3 orang siswi masuk, membawa seorang keluar. Mas Agus menunjuk layar. Sutrisno menangis, dadanya terasa sesak. Anakku dibunuh. Kualitas videonya memang tidak bagus. Dengan teknologi perbaikan gambar, wajah mereka bisa diperjelas. Bisakah kamu lakukan itu? Perlu waktu beberapa hari. Bapak harus hati-hati. Kalau mereka tahu ada bukti ini. Ponsel Sutrisno berdering. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Video CCTV sudah saya salin. Besok siang akan saya bawa ke media. Keluarga pelaku tidak akan bisa tutup mulut lagi. Sutrisno dan Mas Agus saling pandang. Siapa yang kirim ini? Tanya Sutrisno. Sepertinya ada orang lain yang punya bukti serupa, jawab Mas Agus. Keduanya terdiam, menatap layar laptop yang masih menampilkan koridor sepi sekolah. Koridor tempat kebenaran mulai terungkap. Buka pintunya. Suara Pak Budi menggema di lorong sekolah. 3 polisi berseragam mengikuti di belakangnya. Langkah sepatu boot mengaung di ubin dingin. Pintunya terkunci dari dalam, Pak.
Satpam sekolah mencoba kunci cadangan berkali-kali. Tidak bisa dibuka. Di dalam ruang Pinatu, Siska masih terduduk lemas di lantai. Ponsel berisi bukti pembunuhan tergenggam erat di tangannya. Mesin cuci berbaris sunyi, seperti menunggu pengakuan. Siska, kami tahu kamu di dalam, teriak Pak Budi lagi. Pak polisi. Siska bangkit dengan kaki gemetar. Tolong saya, ada hantu Laila di sini. Buka pintunya dulu, kita bicara di luar. Siska memutar kunci dengan tangan bergetar. Pintu terbuka, cahaya koridor menyilaukan mata yang bengkak karena menangis. Sudah berapa lama kamu di sini? Pak Budi menatapnya curiga. Sejak tadi sore, Pak. Ada yang suruh saya datang, kirim pesan ancaman. Siapa? Siska menggeleng lemah. Tidak tahu, mungkin teman Laila yang dendam. Pak Budi masuk ke ruang Pinatu, menyalakan lampu. Pandangannya terhenti pada ponsel di tangan Siska. Ponsel siapa itu? Entah, saya temukan di atas mesin cuci. Berikan pada saya. Siska ragu sejenak. Ponsel itu berisi bukti yang bisa menghancurkan hidupnya. Kalau Pak Budi melihat foto-foto pembunuhan Laila, semuanya akan berakhir. Siska, berikan ponselnya. Pak, ini... Sekarang. Dengan berat hati Siska menyerahkan ponsel. Pak Budi membuka galeri, matanya membelalak melihat foto pertama. Astaga, ini foto kalian menyakiti Laila. Pak Budi, saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Pak Budi memanggil anggotanya. Bawa dia ke kantor, sekarang juga. Ruang interogasi kantor polisi terasa pengap meski kipas angin berputar kencang. Siska duduk di kursi plastik dengan borgol di tangan. Di hadapannya Pak Budi menatap tajam sambil memegang ponsel bukti. Foto-foto ini sangat jelas. Kamu, Nadia, dan Anggun menyiksa Laila sampai mati. Kami tidak bermaksud membunuhnya, Pak. Hanya ingin menakuti saja. Menakuti dengan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Pak Budi menggebrak meja. Itu pembunuhan. Siska menangis terseduh-seduh. Laila mengancam akan lapor ke BK soal contekan UN. Kami panik. Takut nilai kami jelek dan tidak bisa masuk universitas favorit. Jadi kalian bunuh dia. Kami tidak tahu kalau dia bakal mati. Setelah keluar dari mesin, dia masih bernafas. Kami pikir dia pingsan saja. Pak Budi membolak-balik berkas di mejanya. Lalu mengapa kalian buang tubuhnya dari lantai atas? Nadia bilang kalau Laila siuman dan lapor polisi, kami bisa dipenjara. Anggun usul buat seperti bunuh diri. Idenya siapa melempar tubuh Laila dari lantai atas? Siska terdiam lama. Air matanya menetes ke lantai semen yang dingin. Siapa Siska? Saya. Bisiknya hampir tidak terdengar. Di rumah mewah keluarga Siska, kepala sekolah mondar-mandir gelisah di ruang tamu. Istrinya duduk di sofa, wajah pucat seperti mayat. Bagaimana ini? Siska ditangkap polisi. Tenang Pak, saya sudah telepon pengacara terbaik di kota. Istri kepala sekolah mencoba menenangkan. Siska masih anak-anak, paling kena pasal ringan. Ringan? Dia pembunuh. Ponsel kepala sekolah berdering. Pesan dari wartawan lokal. Pak, saya dapat info Siska ditangkap terkait kasus pembunuhan Laila. Bisa konfirmasi? Kepala sekolah melempar ponselnya ke sofa. Media sudah tahu, reputasi sekolah hancur. Yang penting sekarang selamatkan Siska dulu, Pak. Bagaimana caranya? Ada bukti foto. Istri kepala sekolah berpikir keras. Kita bilang Siska diancam pelaku sebenarnya. Dia korban pemerasan. Siapa yang akan percaya? Polisi akan percaya kalau ada uang. Kepala sekolah menatap istrinya ngeri. Kamu mau suap Pak Budi? Demi masa depan anak kita, mengapa tidak? Keesokan paginya kantor media lokal Suara Rakyat ramai didatangi warga. Sutrisno berdiri di depan meja redaksi dengan mata berkaca-kaca. Anak saya dibunuh. Ada bukti video dan foto. Redaktor senior Pak Hari meneliti cakram penyimpanan yang dibawa Mas Agus. Video CCTV diputar berulang kali di layar komputer. Video ini cukup jelas membuktikan ada 3 siswi yang membawa seseorang keluar dari ruang Pinatu, kata Pak Hari. Polisi sudah tangkap 1 pelaku semalam. Siska, anak kepala sekolah. Yang lain belum ditangkap. Keluarga mereka punya pengaruh besar. Pak Hari mengangguk paham. Baik, kami akan terbitkan berita ini siang nanti dengan judul utama. Terima kasih Pak.
Laila bisa tenang di alam sana. Siang hari berita pembunuhan Laila menjadi headline utama Suara Rakyat. Foto Siska dengan borgol terpampang besar di halaman depan. Di rumah Nadia, keluarga polisi itu berkumpul dalam keheningan mencekam. Ayah Nadia, Kombes Joko Hartono, melempar koran ke meja dengan marah. "Bodoh sekali kalian. Mengapa tidak bilang sejak awal?" "Kami takut ya." Nadia menunduk dalam. "Takut? Sekarang malah lebih parah. Media sudah turun tangan." "Bagaimana ini ya? Apa Nadia akan dipenjara?" Kombes Joko Hartono menghela nafas berat. "Siska sudah mengaku di polisi. Dia sebut nama kalian berdua." Nadia dan ibunya menangis bersamaan. "Ya, tolong Nadia, dia masih anak-anak." "Anak-anak yang membunuh anak lain." Kombes Joko Hartono menggebrak meja. "Kalian pikir pangkat bapak bisa melindungi pembunuh?" Di rumah Anggun, keluarga pengusaha kaya itu sedang rapat darurat dengan tim pengacara. 5 orang berjas hitam duduk mengelilingi meja marmer yang luas. "Anak saya tidak boleh dipenjara," tegas Pak Wahyu, ayah Anggun. "Berapapun biayanya." "Pak, kasus ini sudah viral. Media nasional mulai meliput," kata pengacara senior. "Sulit manipulasi opini publik." "Lalu apa solusinya?" "Anggun harus menyerahkan diri. Tapi kita bisa ajukan rehabilitasi sosial, bukan penjara." Anggun yang sejak tadi diam tiba-tiba berteriak. "Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau." "Tenang nak, bapak pastikan kamu tidak akan dipenjara." "Bagaimana caranya?" Pak Wahyu berbisik ke tim pengacara. Mereka mengangguk setuju. "Kita akan bilang kamu mengalami gangguan jiwa akibat tekanan sekolah. Perlu terapi di rumah sakit jiwa, bukan penjara." Sebulan kemudian persidangan dimulai di pengadilan negeri. Ruang sidang penuh sesak wartawan dan warga yang ingin menyaksikan. 3 terdakwa duduk di kursi pesakitan dengan pengacara masing-masing. Siska tampak kurus dan pucat. Nadia menangis terus-menerus. Anggun menatap kosong dengan mata sayu. Dakwaan pembunuhan berencana terhadap Laila Sari, Putri Sutrisno, telah terbukti dengan video CCTV dan foto-foto kejadian, kata jaksa penuntut umum. Pengacara Siska berdiri. "Yang mulia, klien kami masih di bawah umur. Mohon pertimbangan hukuman kriminal." Jaksa punya tanggapan. "Yang mulia, meski terdakwa di bawah umur, perbuatan mereka sadis dan terencana. Kami tuntut hukuman maksimal sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak." Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda seminggu untuk pertimbangan vonis. Di bangku penonton, Sutrisno menatap ketiga pembunuh anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Semoga kalian dapat balasan setimpal di dunia dan akhirat." Malam terakhir sebelum vonis, Siska bermimpi tentang Laila. Mereka berdua berdiri di ruang Pinatu yang terang benderang. "Kamu akan dipenjara 5 tahun, kata Laila dengan suara datar. "Maafkan aku Laila, aku benar-benar menyesal." "Penyesalan tidak akan mengembalikan nyawaku." "Aku tahu, tapi aku sudah berubah. Aku tidak akan sakiti orang lagi." Laila tersenyum tipis. 5 tahun penjara akan mengajarimu arti kehilangan." Siska terbangun dengan keringat dingin. Di sudut kamar dia melihat kain lap putih tergantung di gantungan baju. Kain lap yang sama seperti yang mereka pakai untuk membekap mulut Laila. Hari vonis tiba. Ruang sidang penuh seperti biasa. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Terdakwa pertama Siska terbukti melakukan pembunuhan, divonis penjara 7 tahun. Siska pingsan di tempat. Orang tuanya menjerit histeris. Terdakwa kedua Nadia terbukti membantu pembunuhan, divonis penjara 5 tahun. Nadia menangis meraung-raung sambil meminta ampun. Terdakwa ketiga Anggun terbukti membantu pembunuhan, divonis penjara 5 tahun. Anggun duduk diam tidak bereaksi apa-apa. Di bangku penonton, Sutrisno menangis lega. Keadilan akhirnya tegak meski tidak akan mengembalikan anaknya. "Terima kasih Laila, sekarang kamu bisa tenang." Malam itu Sutrisno pulang ke rumah dengan hati yang lega namun hampa. Di kamar Laila yang tidak pernah diubah, dia duduk di ranjang kecil sambil memeluk boneka kesayangan putrinya. "Bapak sudah lakukan yang kamu minta nak. Mereka dihukum sesuai perbuatan mereka." Angin malam masuk melalui jendela yang terbuka, menggerakkan tirai putih. "Sekarang kamu istirahat dengan tenang. Jangan ganggu bapak lagi dengan mimpi-mimpi aneh." Sutrisno tertidur di kamar anaknya untuk pertama kali sejak Laila meninggal.
tidur yang nyenyak tanpa mimpi buruk. Keesokan paginya dia bangun dengan perasaan damai. Di atas meja belajar Laila, selai kertas putih dilipat rapi. Sutrisno membuka lipatan itu, tulisan tangan Laila yang familiar terpampang jelas. "Terima kasih Bapak. Sekarang saya bisa pergi dengan tenang. Jaga kesehatan. Jangan terlalu sedih. Suatu saat kita akan bertemu lagi di tempat yang lebih baik." Sutrisno memeluk kertas itu erat-erat sambil menangis. Air mata kali ini bukan kesedihan, tapi kebahagiaan karena bisa berpamitan dengan anaknya. Pagi hari datang, di mana Laila akhirnya tenang setelah kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Satu sentakan terakhir yang membawa kedamaian setelah rangkaian sentakan yang membawa kebenaran. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.